么鬼力量？人绝了，请神风暴。 Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 251. Namun sebelum mulai Mimin mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk berdonasi kepada Mimin. Semoga rezeki teman-teman dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, gak usah berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke isi ceritanya. Setan langit dan api iblis King Lian untuk menahan binatang hantu yang mendekat. Setelah sampai di platform batu, Kincen sedikit ragu untuk masuk. Jika tetap di sini, Kincen dan budak hitam terancam oleh teror binatang hantu. Jika masuk ke dalam, Kincen juga tidak tahu apa hawa dingin aneh yang ada di dalam. Bahkan binatang hantu juga nampak ketakutan. Namun dia tidak ada pilihan lain dan langsung masuk ke dalam lubang hitam itu. Setelah melihat targetnya menghilang ke dalam lubang itu, binatang hantu nampak tidak mengejar lagi dan hanya berputar-putar di lembah. Sebuah celah spasial tiba-tiba muncul akibat getaran sebelumnya, membuat binatang hantu keluar dari dalam lembah. Celah itu tertutup kembali, namun segerombol binatang hantu berhasil keluar dari dalam lembah. Pada saat ini banyak utusan dari kelompok berpengaruh yang berasal dari 3 dinasti yang sebelumnya mendapat informasi dan langsung bergegas menuju pusat reruntuhan. Namun setelah sampai mereka mendapati bahwa pintu masuk reruntuhan telah tertutup. Oleh karena itu mereka hanya bisa menunggu di luar. Setelah melihat semua orang telah keluar dari dalam pusat reruntuhan, mereka semua mengelilingi Royal Bespila, Orde Hitam, Papiliun Suanyin, dan yang lainnya. Kalian semua telah memasuki pusat reruntuhan. Cepat katakan harta apa yang kalian dapatkan, kata seorang wujud dengan tatapan yang dingin. Faktanya semua orang di sana menatap mereka semua yang baru keluar dari dalam pusat reruntuhan. Tanaman obat yang kami dapat telah ditukar dengan jalan keluar oleh seorang bocah di dalam pusat reruntuhan. Kami semua di sini juga sedang menunggu anak itu keluar dan merebut kembali harta kami, kata Penatua Luoying. Seorang bocah, bagaimana mungkin bisa melakukan itu? Kata seorang wujud itu yang nampak seperti mendengar lelucon. Bahkan jika itu benar, dengan kekuatan dan reputasi para ketua ini, berapa persen yang bisa dirampas bocah itu dari kalian? Kata wujud itu. Saya dirampas 90%, kata Penatua Luoying. Saya 70% ditambah 10.000 batu asli kelas menengah, kata Longyan dari Orde Hitam. Saya 80% ditambah 10.000 batu asli kelas menengah, kata Mo Sinceng dari Royal Bespila. Apa? Bagaimana bisa sebanyak itu? Kata wujud itu yang nampak terkejut. Dan semua orang yang sudah menunggu lama di sana juga nampak terkejut. Tidak terkecuali kelompok Xiao Shuang dari dinasti Daxia yang keluar pertama juga nampak terkejut. Pada awalnya mereka mencibir dan tidak senang di saat Kincen merampas 50% tanaman obatnya. Namun setelah mendengar ini, Xiao Shuang nampak menghela napas dalam. Bahkan Penatua Luoi dari Papiliun Suanyin dipungut 90%. Gadis muda Xiao Wurou juga nampak terkejut di saat dia teringat kata-kata Kincen. Adik, kamu akan tahu berapa baik aku di masa depan. Pada saat ini dia baru memahami kata-kata itu. Ekspresi ketidakpuasan Xiao Shuang seketika pulih setelah mendengar ini. Anak itu memecahkan formasi masuk, menjadikan master formasi tingkat 6 sebagai pelayannya, menduduki arai teleportasi dan merampas tanaman obat spiritual. Anak itu berani melakukan hal itu. Itu artinya dia telah bersiap untuk menghadapi hal ini, pikir Xiao Shuang. Kita tidak akan mendapatkan apapun di sini. Ayo kita pergi, kata Xiao Shuang sambil memimpin kelompoknya berjalan melewati kerumunan dan pergi dari sana. Semua orang hanya melihat Xiao Shuang dan kelompoknya yang berjalan pergi. Dengan reputasi Xiao Shuang dari dinasti Daxia, tentu tidak ada yang berani untuk menghentikannya.
Pada saat ini, semua orang sepakat untuk menunggu Qingchen keluar dan merampas semua tanaman obatnya. Namun setelah menunggu cukup lama, Qingchen tidak kunjung keluar, bahkan kelompok pangeran ke-6 dari dinasti Dazhou juga belum keluar. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Pikir mereka bertanya-tanya. Pada saat ini, tiba-tiba pusat reruntuhan seperti bergetar, diikuti dengan sebuah retakan spasial. Sesaat sebuah celah samar-samar muncul. Mereka semua di sana nampak bingung tentang apa yang terjadi. Namun satu hal yang mereka mereka merasakan hawa dingin dan pancaran napas aneh yang membuat perasaan tidak nyaman. Tiba-tiba seseorang di sana berteriak kesakitan, dan dalam sekejap berubah menjadi mayat. "Ada binatang hantu!" kata seorang wujun berteriak di saat melihat orang itu telah menjadi mayat. Dan di saat teriakan itu jatuh, jeritan kesakitan lainnya juga terdengar, dan dalam sekejap berubah menjadi mayat yang pucat dan mengenaskan. Mereka semua memegang senjatanya masing-masing dengan gugup. Penatua Luo Ying buru-buru mengeluarkan cermin kunonya. Di saat cahaya dari cermin itu menyapu, nampak segerombol binatang hantu membeludak keluar dari pusat reruntuhan. Bahkan di antaranya ada binatang hantu berwarna merah pekat. Seketika wajah semua orang nampak pucat. Jika hanya ada satu binatang hantu, mereka mungkin dapat mengatasinya. Namun ini segerombol binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya. Satu persatu orang di sana mulai tumbang. Esensi darahnya disedot dan dalam sekejap banyak orang telah menjadi mayat kering. "Buruk, dari mana asal binatang hantu ini? Apakah binatang hantu di dalam pusat reruntuhan telah keluar?" kata Penatua Luo Ying yang nampak cemas. "Sepertinya bocah itu juga telah mati oleh binatang hantu ini. Ayo kita pergi," kata orang di sana yang mulai pergi dan melarikan diri berhamburan dengan panik. Segerombol binatang hantu nampak terus mengejar mereka. Sejumlah orang yang tertangkap diterkam, darahnya disedot dan seketika berubah menjadi mayat kering. Pada saat ini, Qingchen dan budak hitam yang telah memasuki lubang, dan ternyata lubang itu adalah pintu masuk. Mereka terkejut karena bukan binatang atau monster atau sejenisnya yang ada di dalam, melainkan hanya ada istana kuno yang memancarkan napas dingin. "Qingchen, di mana kita sekarang?" kata budak hitam di saat melihat istana yang aneh di depannya. Qingchen mendesak kekuatan spiritualnya untuk memeriksa, namun itu tidak berpengaruh di sini. "Aku juga tidak tahu. Mari kita sembuhkan luka kita terlebih dahulu," kata Qingchen seraya mengeluarkan pil obat dan memberikan beberapa pil obat kepada budak hitam. Lalu bersila dan mulai menyembuhkan diri. Bagi Qingchen, dimanapun tempatnya, apapun kondisinya, yang terpenting harus menyembuhkan diri sendiri terlebih dahulu ke puncak terbaik. Setelah beberapa saat, Qingchen dan budak hitam sudah hampir 100% pulih. Kemudian Qingchen dan budak hitam melihat-lihat istana itu, namun tidak menemukan apa-apa. Hanya ada istana dengan dinding batu yang menghalangi. Dan yang paling penting, Qingchen tidak melihat tanda-tanda jalan keluar dimanapun. "Budak hitam, ayo kita cari jalan keluar," kata Qingchen. Namun di saat Qingchen menoleh ke belakang, budak hitam sudah tidak ada. Bangunan nampak kosong. Jelas-jelas budak hitam tadi di sini, mengapa sekarang tidak ada? Gumam Qingchen yang nampak sedikit terkejut. Jika ada orang yang menangkap budak hitam, tentu dengan kekuatan ilahinya, pasti Qingchen dapat merasakannya. Lalu kemana budak hitam? Apakah ini ilusi? Kata Qingchen lalu mendesak kekuatan spiritualnya, namun tidak menemukan jejak ilusi atau kekuatan apapun. Qingchen beberapa kali terus memeriksa ke setiap sisi ruangan, namun tidak menemukan budak hitam maupun jalan keluar. Tenang, jangan panik, kata Qingchen menenangkan dirinya sendiri dan menghela napas dalam-dalam lalu mengeluarkannya lagi. Perlahan-lahan wajahnya nampak mulai tenang. Sudahlah, budak hitam mungkin baik-baik saja. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, lebih baik berkultivasi di sini, kata Qingchen seraya mengeluarkan tungku pil berniat untuk menyempurnakan pil obat dari tanaman obat spiritual yang ia dapatkan. Bahan obat yang Qingchen peroleh jumlahnya sangat banyak. Bisa dibilang Qingchen ini sekarang seperti gudang obat berjalan. Waktu terus berlalu dan Qingchen terus-menerus menyuling pil obat.
Api hijau terus membakar tungku pil, mengeluarkan bahan-bahan, disempurnakan, mengeluarkan bahan-bahan lagi, disempurnakan lagi, terus-menerus. Pada dasarnya, setiap Qinchen memurnikan pil obat, dia akan dapat memperoleh ketenangan, bahkan dia lupa di mana dia sekarang. Setelah kekuatan sejatinya telah banyak dikonsumsi, akhirnya Qinchen berhenti memurnikan pil. Banyak pil obat yang telah dimurnikan, pil obat tingkat 4, tingkat 5, bahkan ada beberapa tingkat 6. Dengan kualitas yang sempurna, Qinchen kemudian menelan pil obat itu dan mulai menyerap esensinya. Seketika kekuatan sejati yang sebelumnya telah banyak dikonsumsi sekarang penuh kembali. Tubuh Qinchen dipenuhi dengan energi. Rumput Huajun yang dapat membuat seseorang menerobos belenggu dan naik tingkat telah disempurnakan. Qinchen lalu menelan pil Huajun itu bersila dan terus menyerap esensinya. Energi yang mengembun memenuhi tubuh Qinchen. Qinchen hanya merasakan seluruh tubuhnya panas. Pada saat ini kultivasi Qinchen berada di tingkat Wuzhong tahap menengah. Sesaat kemudian, boom! Aura di tubuh Qinchen nampak melonjak. Wajah Qinchen nampak senang di saat merasakan kultivasinya telah menyentuh tingkat Wuzhong tahap akhir. Tidak berhenti di situ, Qinchen terus menelan pil obat. Teknik Kaisar 9 Surgawi, kekuatan mental juga naik level. Bahkan benih spiritual emas juga nampak mengkonsumsi kekuatan sejati. Pada akhirnya, Qinchen berhenti berkultivasi di saat merasakan semua aspek di tubuhnya untuk saat ini tidak bisa ditingkatkan lagi. Kultivasinya saat ini berada di tingkat Wuzhong tahap puncak akhir. Aku benar-benar telah menerobos dan kekuatanku telah meningkat pesat, kata Qinchen seraya mengepalkan tinjunya yang nampak bersemangat. Dia tidak menyangka pada awalnya dia datang ke rawa maut hitam ini hanya untuk mendapatkan Kuyunji. Namun tak disangka keberuntungannya sangat bagus dan menerobos puncak akhir tingkat Wuzhong. Kecepatan seperti ini sangat menakjubkan, bisa disebut tidak normal. Bahkan kekuatan lainnya di tubuh Qinchen juga naik tingkat. Pada saat ini, Qinchen melihat sekeliling dan setelah kekuatan spiritualnya naik tingkat, penglihatan Qinchen juga nampak berubah. Qinchen dapat melihat sesuatu yang tak dapat dilihat sebelumnya sekarang menjadi jelas. Sekarang Qinchen melihat pilar batu dengan garis-garis rumit di atasnya dan mulai berjalan menuju pilar batu itu. Setelah melihatnya dari jarak yang dekat, Qinchen seperti pernah melihat pilar batu dengan garis-garis rumit ini sebelumnya. Ini nampak familiar, di mana saya pernah melihatnya, kata Qinchen yang nampak memikirkan sesuatu. Sesaat Qinchen teringat dengan reruntuhan ibu kota selatan kuno. Ya benar, ini nampak seperti pilar batu di reruntuhan ibu kota selatan kuno waktu itu. Namun apa hubungannya reruntuhan ibu kota selatan kuno dengan tempat di rawa maut hitam ini? Karena Qinchen tidak mengetahui hubungan antara keduanya, jadi Qinchen tidak memikirkannya lagi dan mulai menganalisa pilar batu di depannya. Setelah beberapa kali melakukan percobaan, akhirnya Qinchen menarik kesimpulan bahwa pilar-pilar batu di ruangan ini dapat aktif di saat Qinchen menuangkan teknik rahasia ibu kota selatan kuno ke dalamnya. Qinchen pun tanpa ragu mendesak teknik rahasia ibu kota selatan kuno, dan tiba-tiba semua pilar batu di sekeliling Qinchen bergetar dan berputar. Dan tiba-tiba Qinchen masuk ke sebuah ruangan lainnya. Di ruangan itu nampak gelap dan sangat kuno. Qinchen melihat seseorang tergeletak dan ternyata itu adalah budak hitam. Dia masih hidup namun kondisinya sangat lemah. Apa yang terjadi? Mengapa budak hitam tiba-tiba bisa ada di tempat ini? Kata Qinchen yang nampak waspada seraya melihat sekitar. Siapa itu? Kata Qinchen di saat melihat sesosok pria tua yang nampak duduk di sebuah kursi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.